Tiga peristiwa kriminalitas yang menyita perhatian masyarakat di tahun 2021 masih seputar ketidakadilan hukum, persoalan asmara yang berujung maut, hingga komplotan pencopet yang mengganggu perhelatan World Superbike di sirkuit Mandalika. Berikut kilas kriminal sepanjang di tahun 2021 selengkapnya. Kilas kriminalitas di Nusa Tenggara Barat diawali dari penahanan 4 orang ibu rumah tangga asal Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang oleh Kejaksaan Negeri Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada Senin 22 Februari 2021. Mereka adalah Nurul Hidayah, Martini, Fatimah, dan Hultiah yang ditahap setelah dilaporkan seorang pengusaha karena melempar atap gudang tembakonya. Penahanan ibu rumah tangga menuai sorotan masyarakat karena dua balita juga ikut merasakan jeruji besi karena masih menerima ASI dari ibunya. Akhirnya sorenya kalau tidak salah habis sholat asar kan ramai juga sholat, terjadi pelemparan, ditegur jangan, ketakutan karyawan kan dar terus kan, karyawan saya jadi ketakutan mau malah menyerang ke sana, tapi saya telepon jangan, kamu tetap di tempat, kalau begitu kami pulang aja. Kami dari kita sudah pulang, jadi mereka hilang, saya juga rugi hari itu karena itunya sama. Dia pulang semua. Nah itulah yang saya laporkan lagi Pak. Saya dapat informasi dari anak saya ini ada pelemparan lagi Pak, tapi saya tegur mereka tidak mau. Penahanan tersangka menciderai rasa keadilan publik, termasuk disoroti orang nomor 1 di NTB yang turut hadir menemani para terdakwa di pengadilan untuk mengajukan penangguhan penahanan. Setelah melalui 3 kali persidangan, majelis hakim akhirnya mengabulkan pembebasan 4 ibu rumah tangga pada tanggal 1 Maret 2021 dengan alasan keadilan dan kemanusiaan. Bahagia banget Pak, alhamdulillah syukur kita bisa keluar dari tahanan. Alhamdulillah pada hari ini keempat YRT ini sudah bisa ditangguhkan tahanannya, sudah bisa bertemu lagi dengan keluarganya, sudah bisa lagi bersama anak-anaknya. Kejari kemudian menggelar mediasi antar kedua pihak dan meminta mereka untuk berdamai dengan menandatangani kesepakatan tanpa ada tuntutan dan kompensasi apapun. Kasus kriminalitas kedua yang menuai perhatian publik adalah penembakan seorang anggota polisi bernama Bribtu Hairul Tamimi oleh rekannya di perumahan Gria Pesona Madani, Kelurahan Denggen, Kecamatan Pancor, Kabupaten Lombok Timur pada Senin sore tanggal 25 Oktober 2021. Korban ditemukan oleh rekannya yang hendak mengantarkan ponsel yang tertinggal di kantor usai berolahraga di lingkungan Mapolres Lombok Timur. Saat ditemukan, korban sudah tergeletak tidak bernyawa di teras rumah dengan luka tembak di dada kanan. Tim Inafis datang ke lokasi, kemudian mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Bayangkara. Pelaku penembakan ternyata adalah rekannya sendiri berinisial MN, 38 tahun, yang menyerahkan diri usai menghabisi korban. Polisi menyita senjata laras panjang jenis P2, 2 selongsong peluru, HP korban, HP pelaku, dan HP milik istri pelaku. Terjadi kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri kepada rekan kerjanya. Ya. Dari laporan tersebut, pelaku saat ini sudah kita amankan di Satreskrim Polres Lombok Timur. Saat ini kami sedang melakukan proses pemeriksaan. Tadi kita telah melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum et repertum dan otopsi. Pemakaman korban diwarnai isak tangis keluarga. Meski mengaku ikhlas, keluarga berharap
penembakan diusut tuntas dan pelaku dihukum setimpal. Kami dari pihak keluarga sangat merasa kehilangan terhadap almarhum ini, adik kami, karena cita-citanya sangat luar biasa untuk membahagiakan umi kami, orang tua kami yang masih satu-satunya. Kami berharap dari pihak penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya bagi keluarga kami, bagi adik saya terutama. Hasil pemeriksaan polisi, penembakan dilatari motif cemburu karena tersangka menemukan chat mesra korban di HP istrinya. Saat ini indikasi-indikasi sudah ada dan sedang kita dalami. Ya, salah satunya adalah pelaku ini merasa cemburu terhadap korban. Karena korban ini sering berkomunikasi melalui chatting dengan istri pelaku. Nah, dan kita dalami, akan kita buktikan berdasarkan fakta-fakta apa yang terjadi di lapangan, dan ini sebagai bahan untuk pemberkasan perkara ke depan. Yang bersangkutan ini akan kita kenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau lebih ringannya hukuman penjara seumur hidup. Serta secara kedinasan kita akan kenakan dia kode etik kepolisian dengan ancaman hukuman pemecatan. Tersangka terancam hukuman berlapis, diantaranya sanksi pemecatan dan juga ancaman pidana dengan penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tak hanya didatangi wisatawan, perhelatan World Superbike di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah juga mengundang pelaku kriminalitas, yakni komplotan copet asal Jakarta. Terbongkarnya kasus tersebut setelah salah seorang otak komplotan berinisial DC diringkus di arena sirkuit usai mencopet sebuah ponsel penonton pada tanggal 21 November 2021. Dari keterangan DC, polisi kemudian meringkus 7 orang tersangka lainnya, masing-masing berinisial MA, MO, AW, D, GT, FA, dan RS di sejumlah lokasi dan menyita 4 unit ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Polisi menyimpulkan mereka merupakan sindikat copet profesional yang kerap beraksi di acara internasional, salah satunya di Sepang, Malaysia. Keterangan dari 4 ini memang ini satu keluarga, ada suami, ada istri dan anak, dan satu tetangga sebelah rumah mereka. Peranan masing-masing mereka, yang istri sebagai mengajak bicara dan memetik, kemudian ada mengalihkan perhatian anaknya, kemudian ada yang mengoper barang bukti kepada si suami. Si suami inilah yang melakukan mengeksekusi, handphonenya dimatikan, kemudian memisah kartu, SIM card dan semuanya, kemudian membawa alat barang. Itu yang dilakukan oleh mereka, dan ini dilangsungkan selama kegiatan WSBK. Dan 4 orang lagi yang termasuk yang masih kita kembangkan untuk lagi mencari barang bukti dan yang lain, termasuk korban dari WNA, wartawan orang Jepang. Para tersangka mengaku sengaja datang ke Lombok untuk mencopet di perhelatan World Superbike. Kamu sudah merencanakannya sejak hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat pas datang? Iya. Memang niat dari Jakarta tujuan ini ya? Iya. Datang dari Jakarta. Datang dari Jakarta berapa? Naik pesawat apa? Lion. Lion. Bermodal ya. Ya, kapan datangnya Pak? Hari Jumat. Hari Jumat. Pagi. Terus hari Sabtu langsung eksekusi ya? Iya. Masuk. 8 komplotan copet tersebut dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.